Pernah nggak kalian mencintai seseorang, tapi yang paling berat itu bukan perasaannya, melainkan identitas kalian? Hari ini kita nggak cuma ngomongin soal cinta, tapi tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan seberapa besar harga yang harus kita bayar ketika cinta berhadapan dengan tradisi. Ya, hari ini aku mau membahas salah satu novel yang berjudul Sutra Bhakti, karyanya Sesko Saragi. Sutra Bhakti adalah novel yang mengangkat kisah Sko, seorang pemuda Batak, dan Sa, seorang perempuan keturunan Tionghoa. Mereka berdua itu saling mencintai satu sama lain. Namun sayangnya, cinta mereka itu berdiri di atas medan yang rapuh, men. Dimana ada perbedaan etnis di situ, trauma sejarah, dan restu keluarga pastinya. Di sini cinta nggak hanya diuji sama waktu, tapi struktur sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Dan penolakan terbesar yang diterima Sko itu datang dari ayahnya Sa. Bukan karena si Sko itu nggak baik, tapi karena dia bukan salah satu dari golongan mereka, atau dalam tanda kutip bukan seorang pria Tionghoa. Dan di sini Sutra Bhakti itu menjadi lebih menarik buat dibaca. Novel ini nggak menempatkan tokoh antagonis itu sebagai sosok yang jahat sepenuhnya. Ayah Sa itu bukan monster, bukan seorang pria yang menakutkan, tapi dia adalah produk sejarah, trauma kolektif, dan ketakutan yang diwariskan. Dan novel ini mengajukan pertanyaan besar buat aku. Apakah cinta cukup kuat untuk mengalahkan ingatan kolektif? Judul Sutra Bhakti itu bukan sekedar simbol keindahan. Sutra itu melambangkan kelembutan, kesabaran, dan kehalusan sikap. Sementara Bhakti adalah pengorbanan, loyalitas, dan penghormatan, terutama pada orang tua. Dan Sisko, dia nggak ngelawan dengan amarah. Dia ngelawan dengan ketekunan, etika, dan sikap hidup. Dan Sisko juga, dia nggak memaksa untuk diterima, tapi dia terus berusaha untuk membuktikan diri. Dan disinilah novel ini bercerita tentang hegemoni. Bukan dengan kekuasaan, tapi dengan nilai dan keteladanan. Kalau kita tarik ke filsafat, Sutra Bhakti itu dekat banget sama gagasannya Antonio Gramsci, di mana kekuasaan paling kuat itu bukan yang memaksa, tapi yang membuat orang lain mengiyakan dengan kesadaran. Dan Sisko, dia nggak ngerebut restu, tapi dia menggeser cara berpikir ayahnya Sisa. Dia datang, dia hadir sebagai common sense baru, bahwa manusia itu nggak bisa direduksi dari etnis dan darahnya doang. Dan novel ini dia nggak menawarkan akhir yang bombastis, tapi justru di situ letak salah satu kekuatannya. Dan Sutra Bhakti mengajarkan bahwa cinta itu bukan soal keberanian, tapi kesabaran. Identitas bukan untuk disangkal, tapi dipertanggungjawabkan. Dan bakti bukan kepatuhan buta, tapi ketulusan sikap. Ya, dan novel ini masih relevan hingga saat ini, terutama di negeri kita, Indonesia tercinta ini, di mana cinta seringkali harus berhadapan dengan keluarga, agama, adat, dan stigma sosial. Sutra Bhakti bukan novel tentang berhasil atau gagal mencintai. Justru menurut aku ini novel tentang bagaimana seseorang tetap manusiawi di tengah tembok identitas yang kaku. Jadi kalau kalian percaya kalau cinta itu bukan sekedar perasaan, tapi juga sikap hidup, novel ini layak sih buat kalian baca. Ya, jadi aku Yulian, itu aja cerita hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa di like, share, subscribe. Sampai bertemu juga di video-video selanjutnya. Salam hangat, salam cinta, dan salam damai. See you next time. Bye.